Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN kimia. Materinya adalah tentang laju reaksi. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami pembahasan soal SBMPTN kimia kali ini. Kita langsung masuk saja di soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar grafik ya, ada kurva seperti ini. Kemudian pertanyaannya yaitu proses yang menjadi tahap penentu laju reaksi adalah yang mana? Apakah dia proses eksoterm atau endoterm, atau dari A ke B, dari B ke C, atau dari A ke C? Ya, dari A ke B ini B ke C, atau justru dari A ke C. Kita akan bahas. Oke, yang pertama, ketika dia disebut sebagai tahap penentu laju, itu kita lihat adalah yang tahap paling lambat. Dari mana kita bisa lihat yang paling lambat? Yang tahap reaksi paling lambat itu ketika dia punya energi aktivasi yang besar. Apa itu energi aktivasi? Yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak teraktivasi. Jadi dia ini kalau kita lihat ini ada dua kurva. Kurva yang pertama adalah dari A ke B, kemudian yang kedua yaitu dari B ke C. Ketika kita lihat energi aktivasinya itu dari sini ya, dari sini ke atas ini sampai ke puncaknya itu disebut sebagai energi aktivasi. Kemudian di kurva yang kedua energi aktivasinya adalah ini. Dari gambar ini bisa kita lihat ternyata energi aktivasinya lebih besar yang ini ya, dari A ke B daripada dari B ke C. Jadi kita lihat di sini yang punya energi aktivasi besar yaitu dari A ke B. Otomatis jawaban yang betul adalah antara A sama B. Yang C, D, E itu sudah pasti salah. Oke, jadi kita tinggal fokus di jawaban A dan B saja. Nah, dari A dan B ini, dari A ke B ini, dia punya harga delta H-nya bertanda negatif. Nah, kenapa negatif? Di sini kita juga bisa lihat karena entalpi produknya lebih kecil dibandingkan entalpi reaktan. Ini adalah entalpi reaktan ya, atau zat yang akan direaksikan, kemudian yang di sini itu disebut sebagai entalpi produk. Jadi entalpi produknya dia lebih rendah nih dibandingkan dengan entalpi reaktannya. Makanya harganya adalah negatif. Karena delta H itu rumusnya adalah HP dikurangin HR. Karena yang kecil dikurangin yang besar pasti harganya atau tandanya akan bernilai negatif. Oke, karena delta H-nya negatif berarti reaksi ini dia bersifat eksoterm. Oke, jadi dari sini sudah terjawab ya. Dari A ke B dan reaksinya dia mengalami proses eksoterm. Jadi jawaban di sini yang betul adalah jawaban yang B. Oke, mudah ya. Kita lanjut di soal yang kedua. Percobaan penentuan laju reaksi, yaitu ada 2H2 plus 2NO, dia menjadi 2H2O plus N2. Perhatikan data, memberikan data sebagai berikut. Ini dia datanya. Kemudian yang ditanya adalah harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut. Oke, jadi harga tetapan berarti simbolnya adalah K-nya ya. Oke, pertama kita akan cari dulu ordernya masing-masing di sini karena ada reaksinya yaitu H2 dengan NO. Berarti kita akan cari dulu ordernya si H2 ya. Untuk mencari order H2 berarti kita cari dulu konsentrasi NO yang sama yaitu di data nomor 1 dan 2. Berarti kita pakai data nomor 1 dan 2. Oke, dari data 1 dan 2, ternyata H2 itu dari 0,01 ke 0,02 itu dia meningkat 2 kalinya. Maka kita tulis sebagai 2 pangkat X. X ini adalah ordernya si H2 ya. Sama dengan, kenapa di sini 2? Seperti biasa kita lihat V-nya. V di data 1 ke 2 dari 32 ke 64 ini kan 2 kalinya. Berarti kita tulis sama dengan 2. Jadi 2 pangkat X, karena di sini adalah 0,01 ke 0,02 naik 2 kalinya, ordernya si H2 adalah X, maka ditulis sebagai 2X sama dengan lajunya. Lajunya dia meningkat 2 kalinya, yaitu dari 32 menjadi 64. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2, diperolehlah X-nya sama dengan 1. Oke, order H2-nya sudah diperoleh, sekarang kita cari ordernya si NO. Untuk mencari order NO, kita akan cari order H, kita akan pakai order H2 yang sama, yaitu di data nomor 2 dan 3 seperti ini. Ya, sama nilainya H2-nya ya, berarti kita tinggal lihat NO-nya. NO ini dari 0,02 ke 0,04 itu naik 2 kalinya, kemudian V-nya dari 64 ke 256 juga dia naik 4 kalinya. Berarti kita bisa tuliskan sebagai 2 pangkat Y sama dengan 4. Jadi Y ini adalah ordernya si NO. Ya, jadi karena 2 pangkat berapa yang hasil 4, berarti diperolehlah Y-nya sama dengan 2. Jadi ordernya H2 adalah 1, ordernya NO dia adalah 2.
Kita langsung masukkan lagi jadi kita bisa tentukan ke persamaan laju reaksinya. Kita bisa tuliskan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi H2 dikalikan dengan konsentrasi NO pangkat 2. Karena di sini order H2-nya adalah 1 ya. Kemudian NO ditulis 2 pangkat 2 karena di sini order NO-nya adalah 2. Oke, kita tinggal masukkan. Ini dia persamaan laju reaksinya. Kita pakai data yang pertama saja untuk mencari nilai K-nya. Jadi kita masukkan datanya semua. V di data yang pertama adalah 32 dikalikan dengan K. H2-nya adalah 0,01 atau bisa kita tuliskan sebagai 10 pangkat minus 2. Kemudian NO-nya di sini adalah 0,02 atau bisa kita tulis sebagai 2 kali 10 pangkat min 2. Kita pangkatkan dengan 2. Oke, kemudian di kiri hasilnya 32, di sebelah kanan ini hasilnya adalah K dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Karena 2 pangkat 2 nilainya 4, 10 pangkat min 2 kali 2 adalah 10 pangkat min 4, dikali lagi dengan 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Jadi kita bisa peroleh K-nya, yaitu tinggal kita bagi dari 32 dengan 4 kali 10 pangkat min 6. 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8, ya. Ini 10 pangkat min 6 naik ke atas, jadilah dia 10 pangkat 6. Minnya jadi hilang ya. Jadi inilah nilai K-nya atau harga dari tetapan laju reaksi yang ditanya, yaitu 8 kali 10 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut di soal yang ketiga. Reaksi NO2 plus CO menjadi NO plus CO2 adalah reaksi orde 2 terhadap gas NO2 dan orde 0 terhadap gas CO. Jadi di sini ada dua reaksi yaitu NO2 dan CO sudah diketahui ordenya masing-masing. Untuk orde NO2 itu adalah 2, kemudian untuk ordenya si CO adalah 0. Perhatikan pernyataan berikut terkait reaksi tersebut. Jadi kita akan cek nih keempat pernyataan ini, mana pernyataan yang betul. Kita lihat yang pertama, persamaan laju reaksi untuk reaksi tersebut adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dikali dengan konsentrasi CO. Perhatikan di sini order reaksinya sama-sama 1. Kemudian dia di sini nomor 2, pernyataannya yaitu reaksi akan menjadi 4 kali lebih cepat jika konsentrasi gas NO2 dan gas CO dinaikkan menjadi 2 kali lebih besar. Nah, yang ketiga, satuan tetapan laju atau K untuk reaksi tersebut adalah mol pangkat min 1, liter detik pangkat min 1. Kemudian yang keempat, hubungan rekonsentrasi dan laju reaksi untuk masing-masing reaksi adalah seperti ini. Ya, ini adalah grafik untuk NO2, ini adalah grafik antara konsentrasi dan laju reaksi untuk si CO. Nah, yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Jadi dari keempat ini kita akan cek mana pernyataan yang benar. Ya. Dari soal, kita tahu persamaan reaksinya adalah seperti ini. NO2 dikali CO dikali dengan, menghasilkan dia NO plus CO2. Kemudian diketahui juga reaksi orde 2 terhadap gas NO2, ada untuk CO-nya, dia mempunyai reaksi orde 0. Nah, kalau dia orde 2, berarti dia bentuk kurvanya nanti akan dibentuk seperti ini. Ya, bentuk kurvanya dia adalah seperti parabola. Sedangkan reaksi orde 0 terhadap gas CO berarti nanti kita bisa buat grafiknya si CO yaitu bentuknya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, pernyataan yang keempat sudah pasti otomatis salah ya, karena tadi pernyataan yang keempat grafiknya adalah diagonal untuk garis lurus di sini. Yang untuk garis diagonal seperti ini. Tapi ternyata kalau untuk orde 2 grafiknya bentuknya seperti ini adalah untuk grafiknya orde 0. Otomatis pernyataan yang keempat tadi salah. Kemudian, kita bisa tuliskan persamaan laju reaksi karena sudah diketahui orde masing-masing. Jadi persamaan laju reaksinya kita bisa tuliskan sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Karena tadi NO2-nya kita punya orde 2, sedangkan CO-nya itu ordenya 0. Berarti kan CO tidak perlu ditulis, karena kalau ini dikalikan dengan konsentrasi CO yang dipangkatkan 0, apapun itu bilangannya ketika dipangkatkan 0 kan pasti hasilnya 1. Makanya persamaan laju reaksinya bisa kita tuliskan hanya seperti ini saja. Jadi tadi yang pernyataan persamaan laju reaksinya juga salah ya. Yang benar adalah pernyataan laju reaksinya persamaannya seperti ini. Nah, kemudian tadi ada juga pernyataan reaksi akan menjadi 4 kali lebih cepat jika konsentrasi gas NO2 dan gas CO dinaikkan menjadi 2 kali lebih besar. Nah, karena persamaan laju reaksinya yang benar adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2, maka kita akan ngecek nih apakah benar dia 4 kali lebih cepat jika konsentrasi NO2-nya dinaikkan menjadi 2 kali. Karena dinaikkan 2 kali berarti kita bisa tuliskan sebagai K dikalikan 2 pangkatkan 2, karena konsentrasi diibaratkan adalah 2 kalinya. 2 pangkat 2 adalah 4.
ya. Jadi ini 4K, dia punya ini adalah tetapannya. Jadi bisa kita tulis dia adalah 4 kali dari laju reaksinya menjadi 4 kali lebih besar ya. Berarti pernyataan ini yang kedua dia betul. Oke, kemudian kita tinggal mencari satuan tetapan laju. Satuan tetapan laju atau K-nya untuk reaksi tersebut adalah mol pangkat min 1 dikali liter dikali detik pangkat min 1. Betul atau tidak kita cek. Persamaan lajunya kita sudah kita temukan seperti ini, kemudian kita masukkan ya. Jadi kita tinggal mencari K itu sama dengan V dibagi dengan konsentrasi NO2 pangkat 2. Karena awalnya seperti ini ya. Mencari K-nya tinggal V dibagi dengan NO2 pangkat 2. Oke. Kemudian kita masukkan di sini V-nya itu kan dia konsentrasi per detik ya, satuannya ya, molar per detik. Kemudian konsentrasi ini NO2 satuannya adalah M besar atau molaritas juga ya. M pangkat 2, kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini kan ada yang sama, M dengan M, berarti bisa kita coret. M di atas kita hilangkan, yang di bawah kita sisakan 1 ya. Karena sama-sama dibagi M. M dibagi M1, M kuadrat dibagi M hasilnya adalah M. Nah, berarti sisanya tinggal menjadi 1 per detik dibagi lagi dengan molaritas. Ini bisa kita tuliskan yaitu sebagai 1 dibagi dengan molaritas dikali detik. Nah, molaritasnya sendiri nanti bisa kita tulis molaritas itu atau molaritas atau M ini kan satuannya adalah mol per liter ya. Tinggal kita kalikan dengan detik. Nah, kita tinggal ubah lagi. Ini kita naikkan semuanya ya. Jadi pembilang semuanya jadi mol yang tadi di sini dia pangkatnya adalah positif, kita naikkan dia menjadi mol pangkat min 1, ini jadi per liter, naik jadi tetap liter ya, kemudian detik dinaikkan jadi detik pangkat min 1, jadi satuan K-nya adalah seperti ini. Otomatis ini sesuai dengan pernyataan yang ada. Jadi dari sini, pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa pernyataan yang benar itu adalah yang nomor 2 dan 3, yaitu yang ada di option C. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan di soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ada persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu 4pH3 menjadi P4 plus 6H2. Mengikuti persamaan lajunya seperti ini, yaitu min D. Konsentrasi pH3 per dt sama dengan K dikali konsentrasi pH3. Pada suatu percobaan, dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi pH3-nya adalah 0,1 molar. Dari sini yang ditanya adalah tetapan laju atau K dari reaksi tersebut. Kita langsung saja bahas ya. Kita tuliskan persamaan laju reaksi yang ada di soal tadi, yaitu seperti ini. Nah, di sini ada tanda minus. Minus ini dia menunjukkan bahwa laju pengurangan pH3. Kenapa pH3-nya berkurang? Karena pH3-nya sebagai reaktan. Oke, kemudian juga di soal kita tahu V-nya, kita cari VH2 yaitu lajunya H2 ya. Lajunya H2 kan tinggal kita cari, dia di sini 0,0048 mol per liter dibagi lagi dengan detik ya. Seperti ini jadinya nih. Ya, jadi ini adalah 0,0048 mol dibagi dengan 2 liter. Karena kan yang namanya laju itu adalah konsentrasi per detik. Konsentrasinya adalah 0,0048 dibagi 2 karena tinggal N bagi V-nya. Kemudian bagi lagi dengan detik. Ini nanti hasilnya yaitu adalah 0,0024 molar per detik. Karena mol per liter itu satuan detik, satuan dari molaritas ya. Oke, kemudian di sini ada persamaan laju reaksinya di soal, persamaan reaksinya di soal yaitu seperti ini, 4pH3 dia menjadi P4 plus 6H2. Nah, dari sini bisa kita tuliskan perbandingan laju dari pH3 dengan H2-nya. Karena di sini diketahuinya adalah pH3 dan juga ada laju dari H2. Jadi kita bandingkan antara pH3 dengan H2-nya. Nah, perbandingan lajunya ini bisa kita lihat dari koefisiennya pH3 dengan koefisiennya H2 masing-masingnya. Jadi bisa kita tuliskan perbandingannya yaitu adalah 4:6 sesuai dengan koefisiennya mereka masing-masing. Oke, dari sini kita nanti bisa kita tuliskan seperti ini. dPH3 per dt, ini kan 4 dibagi 6 sama aja sebagai 4/6 ya. Nah, ini yang dibagi, karena dia pindah ruas, maka nanti dia akan jadi pengali. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu 4/6 dikali DH konsentrasi H2 per dt. Jadi ini dari sini. Ya, ini pindah ruas menjadi pengali.
Ya, 4/4 dibagi 6 bisa kita tuliskan sebagai 4/6. Oke, selanjutnya ada D konsentrasi pH 3 per dt. Ini itu kan sama dengan K kali konsentrasi pH 3 ya. Berarti ini bisa kita ganti dengan K kali konsentrasi pH 3 seperti ini. Karena sama nilainya. Oke, sama dengan 4/6 dikalikan dengan D konsentrasi H2 per dt. Oke, selanjutnya kita akan mencari K-nya. Dari sini kan bisa kita ubah nih rumus ini. pH 3 tinggal kita pindahin ke sebelah kanan ya. Oke, jadi di sini adalah tinggal 4/6 dikali D konsentrasi H2 per dt. Ini pindah ruas yang tadinya K dengan pH 3 ini jadi pengali. pH 3 pindah ke ruas kanan, jadi dia menjadi pembagi. Jadi dibagi dengan konsentrasi pH 3. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. 4/6 dikali D konsentrasi H2 per dt. Ini adalah laju H2 ya. Ya, karena konsentrasi per waktu itu sebagai laju. Nah, laju H2-nya kan sudah kita peroleh tadi yaitu 0,0024. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini 0,0024 dibagi dengan konsentrasi pH 3. Di sini diketahui di soal konsentrasi pH 3-nya adalah 0,1. Makanya tinggal kita bagi dengan 0,1. Oke, dari sini tinggal kita peroleh nanti hasilnya, tinggal kita bagi aja ya, ini 0,0024 dibagi 4, itu kan hasilnya adalah 0,004. Ya, atau kita bisa tuliskan, dikalikan lagi dengan 4 ya, jadi dia hasilnya 0,016. Ya, ini dibagi dengan 0,1, pokoknya ini hasil akhirnya adalah 0,0016 hasil dari semua ini. Oke, nah jadi karena hasilnya 0,016 per second, berarti dia di sini kita tulis pakai aturan angka penting, yaitu menjadi 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Ya, karena dia mundur 2 nih, satuannya jadi second pangkat min 1. Atau tadi kan kita nulisnya per detik, jadi atau detik ya S kita mau naikkan, jadi dia secondnya punya muatan atau pangkat menjadi minus 1. Inilah harga K-nya. Jadi dari sini kita peroleh jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut. Di soal yang kelima, tabel berikut merupakan hasil percobaan untuk mempelajari laju reaksi. Nah, di sini ada tekanan parsial H2, tekanan parsial C2H4, dan juga laju reaksi relatifnya. Ya, ini dia ada angkanya masing-masing. Kemudian nanti yang ditanya adalah nilai X dalam tabel. Jadi ini berapa nih? Gitu kan ya. Oke, jadi kita akan cari di sini, cari dulu orde H2-nya. Kita akan mencari dulu orde H2 dan juga orde C2H4. Sama seperti tadi di soal sebelumnya. Jadi kalau kita mencari orde H2, ini kan H2 nih punya datanya H2 nih. Ini adalah datanya si C2H4. Untuk mencari orde H2, kita cari C2H4 yang sama, yaitu di data nomor 1 dan nomor 3 ini kan ya. Oke. Berarti kita tulis di sini data 1 dan 3. Jadi kita tinggal lihat di H2, di data nomor 1 dan nomor 3. Ini kan 100 dengan 50, atau bisa kita tuliskan saja sebagai 100/50. Pangkatkan dengan X sama dengan, ini lajunya, laju yang data 1 adalah 1, laju data ketiga adalah 0,5. Jadi bisa kita tulis sebagai 1 dibagi dengan 0,5. Oke, 100/50 itu hasilnya adalah 2 pangkat X, 1 dibagi 0,5 hasilnya juga 2. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2, diperolehlah X-nya sama dengan 1. Oke, ordenya si H2 berarti 1 ya. Kemudian kita lanjut mencari ordenya si C2H4. Untuk mencari ordenya C2H4, berarti kita cari H2 di konsentrasinya H2 yang sama atau tekanan H2-nya yang sama. Yaitu ada di data 1 dan 2 seperti ini ya. Oke, ini dia data 1 dan 2, berarti kita tinggal lihat C2H4 dan juga lajunya di data nomor 1 dan nomor 2. Di C2H4-nya, data 1 dan 2-nya ini kan 100/24 ya. Berarti kita bisa tuliskan sebagai 100/25, sorry, bukan 24, ini per 25, pangkatkan dengan Y, karena ordernya sekarang kita simbolkan dengan Y. Kemudian lajunya di data 1 dan 2, yaitu 1 dibagi dengan 0,25. Oke, seperti itu. Ya, jadi 100/25 itu ada seperempatnya atau gitu ya, kayak tadi juga bisa. Ini kalau biar gampang kita tinggal tulis aja 100 dibagi 25, ini tinggal 1 dibagi dengan 0,25 seperti ini. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4 pangkat Y, 1 dibagi 0,25 hasilnya juga 4. Jadi 4 pangkat Y sama dengan 4, diperolehlah Y-nya sama dengan 1. Jadi dari sini bisa kita tuliskan persamaan laju reaksinya, yaitu sebagai V sama dengan K kali konsentrasi H2 kali konsentrasi C2H4. Semuanya pangkat 1, karena ordernya kita peroleh semuanya adalah 1. Nah, selanjutnya
Kita akan mencari K dulu, karena untuk mencari X kita harus tahu dulu data semuanya. Kita pakai data nomor 1 ya, ini dia data nomor 1 nih. Jadi kita bisa tulis V sama dengan K kali konsentrasi H2 kali konsentrasi C2H4. Seperti ini. Nah, V-nya di data nomor 1 adalah 1, kemudian dikalikan dengan K. Konsentrasi H2-nya dia di sini adalah ini ya, 10 pangkat 2. Kemudian ini juga 10 pangkat 2. Oke, sorry ini 2-nya harusnya di dalam. Kemudian ini adalah K, berarti ini semuanya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 hasilnya adalah 10 pangkat 4. Oke, sana 10 pangkat 4, berarti kita tinggal nyari K, jadi tinggal 1 dibagi dengan 10 pangkat 4. Nah, nulisnya seperti ini. Jadi hasilnya diperolehlah K-nya, yaitu 10 pangkat minus 4. Oke, kita sudah peroleh nilai K, berarti tinggal kita masukkan saja ini dari tabelnya. Kita masuk ke dalam persamaan reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi C2H4. Karena kita mau mencari ini X, berarti data yang kita pakai adalah data yang keempat nih, tabel keempat, kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4 ini. Oke, V-nya adalah 0,125, kita masukkan sama dengan K-nya, tadi kita peroleh adalah 10 pangkat minus 4, konsentrasi H2-nya adalah 25 ya, ini dia. Kemudian konsentrasi C2H4-nya ini adalah X. Jadi seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan X sama dengan, tinggal ini dibagi yang ini ya, 0,125 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Oke, ini nanti 0,125 dibagi 25 hasilnya adalah 0,005. 10 pangkat min 4 naik, dia menjadi kali 10 pangkat 4. Nah, 0,005 dikali 10 pangkat 4 ini hasilnya adalah 50. Oke, jadi kita peroleh X ini nilainya adalah 50. 50 ini ada di option D. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang laju reaksi ya. Ini adalah beberapa soal yang ada di SBMPTN. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah diajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Jumpa lagi di video pembahasan, video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.